wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat kita dapat berkumpul dalam acara debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 10 Pandeglang periode 2020-2021. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Baiklah, marilah kita saksikan debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 10 Pandeglang periode 2020-2021. Kepada para calon ketua OSIS harap maju ke depan. Untuk memulai acaranya, kepada para calon untuk menyampaikan visi misi terlebih dahulu. Pasangan nomor urut 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Alsani dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membacakan visi misi saya ketika saya menjadi ketua OSIS. Visi saya ketika saya menjadi ketua OSIS, menjadikan OSIS sebagai wadah atau tempat bagi siswa dan siswi untuk menyalurkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas, kreatif, berprestasi, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik sekolah dalam konteks masyarakat, negara, bahkan dunia. Selanjutnya, misi saya ketika saya ingin menjadi ketua OSIS. Yang pertama, membentuk karakter pengurus yang solidaritas dan eksistensi dalam berorganisasi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Yang ketiga, lebih meningkatkan kedisiplinan siswa akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mempersilahkan semua anggota keluarga sekolah untuk berkritik dalam hal membangun. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan siswa di berbagai kegiatan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah visi misi dari pasangan nomor urut 1. Selanjutnya dari pasangan nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopian. Saya adalah calon ketua OSIS dan di samping saya yaitu Sri Wahyuni, calon wakil ketua OSIS. Oke, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, misi saya adalah menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, juga meningkatkan sekolah menjadi lebih bermutu, juga menjadi tampil berbeda dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, disertai kedisiplinan, jujur, dan iman serta takwa. Visi saya melaksanakan program kerja yang sudah terencana dan menjadikan OSIS menjadi 2 media arah. Yang pertama, mempersatukan guru dan siswa. Itu saja visi dan misi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah visi misi dari masing-masing calon ketua OSIS. Untuk selanjutnya kita mulai debat kandidat ketua OSIS dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan tentang etika dan kepribadian. 1. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan
kelima. Di sini saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Izin menjawab. Tentunya kekurangan pada diri saya banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saya punya kelebihan. Tapi kelebihan itu bukan sesuatu yang bisa disombongkan. Kelebihan adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan senang hati. Contohnya, saya bukan mempunyai kelebihan, hanya saja saya mempunyai hobi. Seperti hobi menggambar, hobi mendesain, hobi mengedit, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan saya sebut sebagai kelebihan. Saya bisa ini bukan, hanya saja itu sampingan saya sebagai hobi. Dan kekurangan saya banyak. Contohnya, mungkin saya lemah dalam banyak hal, terutama hal agama, hal fisik mungkin, dan juga tapi saya bersyukur atas kehendak Allah saya diciptakan seperti ini, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan saya yakin atas kelebihan yang Allah beri pada saya, itu bisa membuat jati diri saya semakin percaya diri, dan mungkin itu yang terbaik buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya tadi. Apa kekurangan pada diri saya? Kekurangan dan kelebihan pada diri saya. Yang pertama, kekurangan saya adalah kurangnya wawasan meliputi ilmu yang saya dapat, dan itu tidak mencukupi untuk saya melontarkan kepada anggota saya. Maka dari itu saya membutuhkan anggota yang cerdas, dan kecerdasan itu akan melengkapi sehingga kekurangan tersebut dapat tertutupi. Yang kedua, kelebihan saya adalah saya akan menjadi pemimpin yang baik. Saya akan menjadi orang yang baik dalam arti membutuhkan anggota yang baik yang dapat saya contoh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri saya. Kelebihan saya, mungkin saya masih mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan kekurangan saya mungkin masih banyak, seperti saya belum seutuhnya berani berbicara di depan banyak orang, dan belum seutuhnya berani memimpin banyak orang dengan diri saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kelebihan dan kekurangan pribadi saya. Kelebihan saya adalah telaten ketika dalam bekerja, tetapi tidak bijak dalam melakukan atau melaksanakan sebuah tugas atau rancangan kegiatan yang sedang dibahas. Kekurangan saya adalah ketika dalam bicara tentang materi, apapun materi yang dibahas, saya kurang memadai atau memahami. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah kamu sudah melaksanakan ajaran agama Islam? Kita mulai dari pasangan nomor urut 2. Mengenai bicara beribadah, saya cukup ya, bukan lebih. Saya sudah melaksanakan baik itu mengaji atau tadarusan, sholat 5 waktu. Saya bicara jujur, kadang saya suka belang petong, kadang juga
saya suka lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mengenai sunah-sunahnya, itu juga saya kadang dilaksanakan, kadang tidak. Cukup, terima kasih. Menjawab. Insya Allah untuk sholat 5 waktu, insya Allah saya sudah melaksanakan. Untuk sunah-sunahnya, mungkin hanya beberapa sholat sunnah yang saya kerjakan. Untuk mengaji, insya Allah walaupun terkadang ada halangan, masih melaksanakan. Siap, cukup siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah saya sudah melaksanakan ajaran Islam? Alhamdulillah sejauh ini sudah melaksanakan ajaran agama Islam. Dikarenakan menurut saya dalam lingkungan saya terdapat ajaran-ajaran yang mengandung kekaidahan tentang Islam. Karena ajaran itu bukan dari hal materi, tapi kita mempelajarinya dengan baik dari lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah saya sejauh ini sudah melaksanakan ajarannya, dan bukan berarti saya tidak lepas untuk mengajarkan ajaran agama Islam, karena 100% itu yang milik Allah Subhanahu wa taala. Saya masih mempelajarinya dan saya ingin terus mempelajarinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, menurut saya, alhamdulillah, jika sholat 5 waktu kan adalah kewajiban. Alhamdulillah itu saya mencoba melengkapi dan alhamdulillah terlaksana. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk saya mencari ajaran-ajaran agama Islam yang lain seperti sunnah-sunnahnya. Itu adalah pengikut-pengikutnya. Begitu juga mengaji, alhamdulillah tidak pernah terlepas. Tetapi kadang rasa malas terkadang menghantui untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Tetapi saya mencoba untuk terus menjadi seseorang yang menganut agama Islam, yang walaupun banyak di luar sana yang masih lalai menggoda saya, tetapi insya Allah kalau misalkan Allah berkehendak, saya insya Allah menganut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan tentang kepemimpinan. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa pengertian organisasi dan seberapa penting organisasi itu? Pengertian dan pentingnya organisasi, menurut saya organisasi adalah sebuah wadah dalam lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan negara. Wadah seperti apa? Itu adalah wadah untuk berkreativitas, menyalurkan bakat tersendiri atau kepribadiannya dengan didorong oleh anggota-anggotanya. Pentingnya organisasi, menurut saya organisasi sangat penting. Mengapa penting? Karena dalam sebuah kependudukan atau sebuah lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah, organisasi sangat penting dikarenakan dalam sebuah kehidupan, jika tidak ada yang dinamakan organisasi, tidak ada jalur untuk menyelesaikan masalah demi masalah jika itu dalam sebuah lingkungan tersebut terjadi masalah. Jadi organisasi sangat penting. Itu sebabnya dalam sebuah lingkungan maupun itu lingkungan negara, lingkungan masyarakat maupun sekolah, organisasi sangat penting. Oke, cukup. Terima kasih. Izin menjawab. Baik, pengertian organisasi yang saya tahu adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di sini saya mengartikan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah
dan perkumpulan banyak orang dengan tujuan yang sama. Dan pentingnya organisasi. Organisasi itu memang sangat penting karena dalam organisasi diadakan musyawarah, mufakat dengan persetujuan banyak orang dan persetujuan bersama. Oleh karena itu, organisasi dikatakan penting. Saya akan menjawab organisasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah perkumpulan di mana terdapat pemimpin yang memimpin anggota yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya, pentingnya organisasi. Menurut saya sangat penting karena di dalam organisasi kita diajarkan sebuah kedisiplinan, kita diajarkan berani berbicara, kita diajarkan berani menyampaikan pendapat dalam hal membuat organisasi tersebut maju. Karena ketika kita ingin pandai berbicara atau kita ingin baik dalam berbicara, baik dalam sikap, organisasi seperti OSIS ini dapat mengantarkan kita pada tujuan tersebut. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Pengertian organisasi. Menurut saya, organisasi adalah sekumpulan orang yang dipimpin oleh satu orang dan membentuk suatu kabinet atau suatu kelompok yang bisa dikatakan sangat penting. Pentingnya yaitu karena suatu organisasi, contohnya seperti OSIS adalah tangan kanan sekolah, bisa disebut seperti itu. Organisasi penting yaitu dia bisa melakukan sekelompok orang itu bisa memusyawarahkan dan memufakatkan suatu permasalahan yang sedang diatasinya. Dan organisasi contoh seperti OSIS, dia membantu sekolah, contohnya adalah melaksanakan perpisahan, pengajian tiap hari Jumat, dan lain sebagainya. Karena itu, organisasi sangat penting. Dan tanpa adanya organisasi, mungkin suatu orang akan timbulnya banyak konflik, timbulnya perdebatan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu bisa dimusyawarahkan dengan adanya organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sebutkan satu hal yang ingin kamu lakukan buat sekolah. Izin menjawab. Satu hal tersebut yaitu mengharumkan nama sekolah dengan cara siswa dapat melakukan kreativitas dan aktivitasnya dan mengapresiasinya dalam bentuk mengikuti, contohnya mengikuti ekstrakurikuler, masuk dalam sebuah organisasi, dan ikut serta dalam membangun atau mengharumkan nama sekolah seperti ikut mata lomba FLS 2N dan cabang-cabang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab. Satu hal yang saya ingin lakukan untuk sekolah yaitu menjaga nama baik sekolah. Karena ketika saya menjadi ketua OSIS atau ketika saya memimpin organisasi, saya akan mencoba lebih baik, mencoba untuk dipandang orang, karena gunanya pemimpin adalah untuk menjadikan contoh. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Satu hal yang saya ingin lakukan untuk sekolah yaitu menjadi contoh tauladan bagi siswa-siswi yang ada di sekolah ini dengan cara mendisiplinkan kepribadian saya baik dari segi pakaian, segi waktu, dan selainnya. Terima kasih. Satu hal yang ingin saya lakukan untuk sekolah yaitu menjaga nama baik sekolah agar tidak tercemar dengan memaksimalkan kesadaran siswa dan siswi, serta dengan memaksimalkan kesadaran siswa dan siswi akan pentingnya menjaga kebersihan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Buat sebuah kalimat yang meyakinkan bahwa kamu layak menjadi ketua OSIS. Silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya.
Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang beramanah. Saya akan berusaha untuk menjadi orang yang baik untuk semua orang, dengan berwibawa atas pemimpin sebagaimananya orang pemimpin. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kalimat untuk meyakinkan saya menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah memantaskan diri saya menjadi seorang pemimpin, karena tentunya pemimpin adalah contoh teladan bagi siswa yang lainnya. Dan tentunya saya akan melaksanakan kewajiban saya menjadi seorang pemimpin, dan insya Allah saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang akan kamu lakukan nantinya untuk membantu promosi sekolah? Apa yang akan kamu lakukan nantinya untuk membantu promosi sekolah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jika dilakukan promosi sekolah, tentunya saya akan membanggakan sekolah saya, yaitu SMA Negeri 10 Pandeglang. Contoh seperti promosi ke tiap SMP, seperti itu ya. Nah, jika promosi itu dilaksanakan, dan tentunya pasti kita akan membanggakan sekolah kita dengan dasar-dasar akreditasi, dasar-dasar lomba-lomba yang pernah diikuti, dan prestasi yang pernah dihasilkan oleh sekolah kita. Tentunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya ingin promosikan ketika saya menjadi ketua nanti, saya akan membawakan nama saya ke jenjang sekolah seperti SMP dan masyarakat, seperti halnya mempromosikan sebuah sekolah di mana ketika saya mempromosikan sekolah, saya akan membanggakan atau saya akan memperlihatkan bahwa inilah sekolah saya, dan saya adalah murid dari sekolah saya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika nanti saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, yang akan saya lakukan untuk mempromosikan sekolah ini adalah dengan cara memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di sini, dan dengan memperkenalkan prestasi apa saja yang sudah dicapai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, yang saya akan promosikan ke tiap-tiap SMP, itu saya akan promosikan tentang ekstrakurikuler, terus apa saja yang ada di SMA Negeri 10, seperti fasilitasnya ya, baik dari segi lab maupun ruangan-ruangan yang baru juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan, maka debat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 10 Pandeglang periode 2020-2021 telah selesai. Silakan tentukan aspirasi Anda melalui pemilihan Ketua OSIS yang akan dilaksanakan secara online pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.